Selamat sore sobat jurnalis, saya Laras Akmarena Kristi. Saya Vera Febrianti. Kami perwakilan reporter dari UKM Jurnalistik Universitas IPIJA dan bersama rekan kameramen saya. Sekarang saya sedang berada di Aula Universitas IPIJA dalam rangka kajian rutin tahunan dengan tema Rumah Toleransi. Sekarang kami sedang bersama dengan Kak Wildan sebagai Ketua BEM dan juga Kak Raka sebagai Ketua Pelaksana. Selamat sore Kak Wildan dan Kak Raka. Sore. Izin meluangkan waktunya, kami dari UKM Jurnalistik ingin berbincang-bincang mengenai kajian yang diselenggarakan pada sore ini. Baik. Menurut Kak Wildan, sejauh ini apakah acara berjalan secara lancar? Sangat lancar, alhamdulillah. Karena mungkin segala kelancaran itu datangnya bukan dari panitia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik. Sebagai Ketua Pelaksana, upaya apa saja yang dilakukan untuk acara ini, Kak Raka? Banyak upaya, mulai dari persiapan panitia, terus juga pembentukan panitia, dan juga Materinya materi segala macam, terus juga kan tempat juga sempat ada kendala juga. Ya. Jadi banyak yang dipersiapkan. Apa tujuan diselenggarakan acara kajian ini, Kak Wildan? Jadi tujuannya yang pertama adalah bahwasanya kita harus membangun rasa toleransi antara mahasiswa maupun mahasiswi agar kedepannya tidak terjadi bullying, ledek-meledek gitu kan. Meskipun berbeda agama kan tidak boleh. Tetapi yang harus dikedepankan adalah seperti apa yang disampaikan oleh Habib Hussein tadi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pun kepada siapapun itu wajib saling menghormati. Artinya kita harus mengutamakan adab dan akhlak. Jadi tujuan yang pertama adalah agar mahasiswa-mahasiswi Universitas IPIJA ke depannya bisa menerapkan akhlak Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk mengubah kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang jelek sebelumnya. Dengan adanya acara ini, dengan kita mendatangkan zuriyah Nabi ataupun keturunan Nabi, kita berharap semoga bisa berubah dari tadinya kejelekan sampai menjadi kebaikan. Karena itu pun termasuk dalam misi saya selaku Ketua BEM, ya, membuat mahasiswa atau mahasiswi Universitas IPIJA menjadi mahasiswa yang religius. Itu juga ada termasuk misinya, seperti itu. Baik. Apa sih yang harus dipersiapkan dan direncanakan sebelum acara kajian ini dilakukan, Kak Raka? Sebenarnya kajian berbeda tadi, yaitu perencanaan panitia, terus juga kayak persiapan panitia tentunya, terus juga pemilihan materi, terus dari segi konsumsi juga, terus dari segi tamu-tamu undangan. Ya, karena itu benar-benar kalau dibilang rumit karena tidak mudah menyeru orang kepada kebaikan, tidak mudah menyeru orang untuk datang, ya, ke majelis-majelis taklim, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Iya, betul. Jadi misinya insya Allah akan dibantu ya oleh Allah. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan sebelum acara berlangsung, Kak Wildan? Kendala mah, cuman kita tidak menjadikan segala sesuatu kendala itu sebagai masalah, karena masalah itu bisa ditangani. Kita cari solusinya seperti apa. Contoh, awalnya kita aman-aman aja pengen acara di aula ini. Iya. Hanya saja ada kendalanya. Kendalanya adalah ada dari kebidanan, prodi kebidanan membuat acara di pagi harinya. Sehingga kita harus memanage semua panitia untuk segera merapikan tempat ini. Gercep lah bahasanya gitu. Itu kendala yang pertama. Ya, meskipun kita lakukan bersama-sama agar enteng lah bahasa, itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua tentunya untuk pemateri ini tidak mudah mendatangkan Habib Hussein sebenarnya, ya, karena beliau banyak job, beliau banyak acara. Awalnya kita pengennya hari Sabtu, ya, karena kayak awalnya kita pengen hari Sabtu, cuman mungkin tidak diizinkan. Hari Sabtu itu Habib Hussein penuh dengan kegiatan dari habis subuh sampai malam itu penuh dengan acara maulid, ya. Akan tetapi mungkin kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga acara pindah ke hari Jumat, sehingga jadinya Jumat barokah kata Pak Suyanto ya. Alhamdulillah. Jadi kendala-kendala tersebut insya Allah bisa kita tanggulani, bisa kita selesaikan. Intinya cuma satu, berserah sama Allah. Itu aja sih. Baik, Kak Wildan.
Bagaimana menurut pandangan Kak Wildan atau Kak Raka mengenai makna toleransi dalam konteks saat ini, dan apa sih peran masyarakat dalam mempromosikan keberagaman dan perdamaian? Peran toleransi itu sangat penting, ya. Mau sebagai mahasiswa, mau sebagai masyarakat, ataupun sebagai orang yang biasa, itu sangat penting. Karena apa? Kita dalam sehari-hari ini tentunya ya Bung Raka gitu. Tentunya ya Kak Raka, kita bertemu dengan orang-orang yang memang berbeda pendapat setiap harinya. Entah dalam organisasi, entah dalam perkumpulan, entah dalam kelas, ataupun yang lainnya, itu semua penuh dengan sebuah perbedaan. Nah, kita tujuannya di sini nih ada toleransi nih, tuh ya. Guna toleransi itu untuk menyatukan semua perbedaan tersebut, ya. Berbeda tidak masalah, asalkan tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Gitu. Jadi tujuan buat nanti masyarakat pun kita harus mengedukasi kepada masyarakat Indonesia untuk mencintai perbedaan. Toh Indonesia pun terbentuk karena sebuah perbedaan. Betul. Dari mulai Aceh terus sampai Papua itu semuanya penuh dengan kebedaan, penuh dengan lika-likunya. Dalam sejarah Indonesia pun banyak lika-likunya, ya. Jadi menurut saya edukasi tentang toleransi ini memang harus ditanamkan dari diri kita dulu yang pertama, baru setelah itu ke perorangan dan ke kelompok ataupun bisa kepada masyarakat yang lebih luas. Itu aja sih. Semoga acara-acara seperti ini bisa dilanjutkan nih di estafet BEM di tahun depan, karena memang namanya juga kajian rutin tahunan, jadi nggak bisa sering-sering, punya programnya masing-masing. Tapi insya Allah kami berharap semoga BEM di tahun depan bisa mengadakan acara ini lagi. Baik Kak Wildan, Kak Raka, sekian bincang-bincang mengenai acara kajian rutin tahunan ini. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kami izin undur diri. Selamat sore semuanya.